Haleluya adik-adik. Kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Kita persiapkan hati kita menyanyikan pujian kita saat kita menghadap Tuhan. Bersyukur untuk semua hal yang Tuhan izinkan terjadi dalam setiap kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Kita akan memuji mempermuliakan nama Tuhan. Kita menyanyikan pujian kita bagi Dia. Berkasih
Kita akan berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, kami telah memuji, memuliakan Tuhan. Masanya Bapa yang baik, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Beri kami hati yang suka untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan Engkau berkati kami Tuhan Yesus yang baik. Engkau berikan kuasa Roh Kudus-Mu kepada hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Setiap firman Tuhan itu dapat tertanam, bertumbuh, dan berbuah dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu ini di dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Salam adik-adik kelas tunas remaja dan pelajar, apa kabar semua? Tuhan Yesus selalu mengasihi adik-adik semua. Amin. Nah, kita mau membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tadi kita sudah memuji Tuhan, dan saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Hari ini kami mau memberi satu judul, yaitu kasih yang rela berkorban. Amin. Kita membaca kebenaran firman Tuhan di dalam kitab Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-13. Demikianlah firman Tuhan, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Nah, adik-adik yang terkasih di dalam nama Tuhan, kita melihat di sini bahwa tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih yang memberi kepada sahabat-sahabatnya. Nah, adik-adik, kalau kita melihat di sini bahwa kita melihat contoh Tuhan Yesus sendiri datang ke dunia ini karena mengasihi kita, kasih yang rela berkorban bagi sahabat-sahabatnya, bagi umat manusia, supaya apa? Ia memperoleh keselamatan di dalam setiap kehidupan manusia, supaya manusia memperoleh keselamatan. Nah, adik-adik yang terkasih di dalam nama Tuhan, mengapa? Karena kita ditebus bukan dengan
emas dan perak, bukan dengan barang yang fana, tetapi firman Tuhan menyatakan bahwa dengan darah yang sangat mahal. Jadi adik-adik, Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk membebaskan dan menebus dosa-dosa kita, supaya kita memperoleh keselamatan di dalam Tuhan. Nah adik-adik, kasih yang rela berkorban. Apa itu kasih yang rela berkorban? Amin. Nah contoh kasih yang rela berkorban, ia selalu menolong, ia selalu memberi bagi setiap orang. Ia selalu mengutamakan orang lain daripada kepentingannya sendiri. Itu adalah salah satu contoh bahwa ia mengasihi dan rela berkorban. Nah, adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan, kita bersyukur, amin. Nah, apa respon kita terhadap kasih yang rela berkorban di dalam setiap hidup kita, yaitu pengorbanan Tuhan Yesus atas kayu salib yang sudah datang dan menebus dosa-dosa kita. Yang pertama yaitu kita tinggal di dalam kasih itu. Amin. Di ayat yang ke-9, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Nah, jadi adik-adik, tinggallah di dalam kasihku itu. Bagaimana respon kita? Kita harus tinggal di dalam kasih kita. Contohnya, kita mengasihi sesama, kita mengasihi teman, kita mengasihi orang tua, terlebih kita mengasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Karena itu yang dikehendaki di dalam setiap kehidupan kita. Amin. Membaca kebenaran firman Tuhan di dalam 1 Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-19 sampai yang ke-21. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia, barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Jadi adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan, kita harus mengasihi, amin. Karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Kita mengatakan bahwa kita mengasihi Allah, tetapi orang tua, tetapi saudara, sesama, teman-teman kita tidak mengasihi, maka Alkitab mencatat bahwa adalah orang-orang yang pendusta. Nah, untuk itu adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan, kita harus mengasihi Tuhan, amin. Kita harus mengasihi sesama, kita harus mengasihi teman-teman. Walaupun mungkin mereka menyakiti kita, mereka membuat kita sesal, tetapi kita harus mempunyai hati sabar dan kita mengasihi mereka. Amin. Karena itu yang dikehendaki Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Karena kasih adalah perintah Tuhan sendiri bagi umat manusia, bagi kita anak-anak Tuhan yang percaya kepada Dia. Nah, untuk itu kita tetap tinggal di dalam Tuhan. Yang kedua, yaitu harus memuliakan nama Tuhan dengan tubuh kita, dengan hati yang sungguh-sungguh. Kita membaca firman Tuhan di dalam 1 Korintus 6 ayat yang ke-20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Nah, jadi adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan, respon kita terhadap kasih itu, yang pertama yaitu kita tinggal di dalam Tuhan. Yang kedua yaitu kita memuliakan Tuhan dengan tubuh kita. Kita memuliakan, meninggikan nama Tuhan. Dengan apakah kita balas kasih Tuhan? Yaitu hanya dengan memuliakan nama Tuhan. Kita bersyukur karena anugerah Tuhan masih memelihara kita, karena Ia mengasihi kita sehingga Ia harus berkorban bagi kita dan menebus dosa-dosa kita, supaya kita tetap tinggal di dalam Tuhan dan tetap mengasihi Tuhan. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang kami bagikan bagi adik-adik sekolah minggu kelas tunas remaja dan pelajar. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Sama-sama kita ucapkan doa Bapa kami, 1, 2, 3. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari
kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik adik-adik kelas 11 remaja dan pelajar, ibadah kita pada hari ini sudah selesai. Kita akan berjumpa kembali dalam ibadah kita minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.